Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Mazmur 128 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Demikian jauh firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita kalau tahu firman Tuhan tersingkap bagi kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di sepanjang perjalanan hidup kita. Artinya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, kita tidak akan pernah takut rugi, kita tidak akan pernah takut gagal, kita tidak akan pernah takut kalau kita akan dijatuhkan oleh orang. Tetapi sebaliknya, kita akan semakin giat untuk melakukannya karena kita percaya apa yang kita buat dan lakukan itu sungguh diberkati Tuhan. Alkitab ingin mengajak saudara dan saya lewat firman Tuhan. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang terus terhubung dengan Tuhan, supaya apa yang saudara kerjakan dan lakukan, saya percaya engkau akan menjadi orang yang berhasil. Hari-hari ini ada banyak orang, ketika kita berhadapan dengan pilkada nantinya, ada banyak orang akan terus berusaha, bukan saja hal itu, tetapi ada dalam usaha-usaha bisnis, ada dalam usaha-usaha dia melakukan segala macam pekerjaan. Banyak orang rindu untuk hidupnya itu diberkati. Dia ingin supaya apa yang dia lakukan itu sukses. Saya katakan kepada saudara, kuncinya hanya satu: bangun hidup saudara dengan Tuhan. Kalau engkau bangun hidupmu dengan Tuhan, maka apa yang kau lakukan dan kau kerjakan pasti akan berhasil. Apa yang kau lakukan dan apa yang kau kerjakan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ada banyak orang kelihatannya sukses, tapi tiba-tiba dia jatuh. Karena apa? Hidupnya mulai jauh daripada Tuhan. Kalau kita belajar di Alkitab, contoh Salomo itu indah dalam segala kemegahannya, dia begitu diberkati Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat akhir hidupnya Salomo itu, dia dikatakan Tuhan, tahtanya akan diberikan hanya kepada satu keturunannya, karena hatinya mulai tidak condong lagi kepada Tuhan, tapi hatinya mulai berbalik. Saya ingin katakan kepada saudara, mari kita belajar bangun hidup kita dengan Tuhan. Saudara jangan pernah jadi orang Kristen yang hanya mengejar apa yang ada di dalam dunia ini, tapi baiklah kita mengejar Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, karena hanya dengan mengejar Tuhan maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Alkitab berkata bagi kita pada ayat yang kedua, apabila, dikatakan kata apabila di sini terhubung dengan ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2-nya berkata, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apa yang kita kerjakan dan lakukan akan diberkati Tuhan, dan itu akan membuat hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang sombong, yang merasa bahwa engkau mampu, engkau kuat, engkau bisa melakukan segala sesuatu. Ingat, hidup kita ini diatur hanya oleh Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, semua yang kita ambil, makan dari semua hasil itu, akan membuat hidup kita semakin bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Keturunan kita diberkati, keluarga kita pun diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan saudara dan saya untuk hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hidup yang selalu mau dibangun sungguh-sungguh hanya dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami semakin hidup takut akan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.